adalah orang-orang muda yang berpikir kritis. Jangan manjakan pikiran ini. Berpikir kritis. Makanya pelajaran sore hari ini saya ingin membuka pikiran kita semua dan kita tanya jawab. Seminar itu bukan khotbah. Kalau seminar itu bahasa Inggrisnya lecture, lecture artinya kuliah. Tidak ada kuliah, hanya dosen yang ngomong. Betul tidak? Harus ada interaksi dua arah. Baik pengajar maupun pembelajar. Jadi saya, kalau sampai pelajaran ini saya lepaskan dan tidak ada yang bertanya, dua dalam hati pikiran saya. Saudara mengerti atau saudara tidak mengerti. Hanya itu saja. Tidak ada kesimpulan lain. Dan biasanya kalau jadi guru atau jadi dosen, kegagalan yang paling hebat yang dialami dosen atau guru ketika muridnya tidak mengerti. Oke, jadi semoga berdoa dalam hati kita mengerti. Ini pelajaran ya, namanya kuliah, seperti kuliah lah. Tapi kuliah kita cuma 1 SKS. Oke, mari kita datang pada pelajaran ini. Untuk itu kita awali kembali dengan doa. Saya ingin berdoa. Ya Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang penuh kasih yang bertahta di tahta anugerah. Saat ini hamba-Mu Engkau utus kepada orang-orang muda yang ada di jemaat kami tercinta, baik jemaat kota wisata maupun kota legenda. Mereka mengasingkan waktu ini Tuhan untuk memanggil nama Tuhan. Ingin belajar di kaki-Mu. Dan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan namun diangkat oleh anugerah Tuhan. Menyerahkan semua acara ini, pelajaran yang akan dipampangkan, di bawah tuntunan Roh Kudus. Oh Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu ini di balik bayang salib-Mu, setarakanlah aku dengan debu tanah. Namun lebih daripada itu, biarlah nama-Mu ya Yesus ditinggikan di tengah-tengah orang-orang muda ini yang kami cintai. Tuhan tolong mereka, kami boleh bergandengan tangan menyiapkan hati pikiran kami untuk masa kekekalan. Ini kami ya Tuhan, terimalah kami sebagaimana kami ada. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Baik. Ini arti dating. Dalam bahasa sebenarnya atau kata terminologinya, saya ambil dari Cambridge Dictionary dan Your Dictionary. Dia katakan arti dating itu to regularly spend time with someone you have a romantic relationship with. Jadi ini secara reguler menghabiskan waktu dengan seseorang yang engkau sudah membentuk hubungan yang romantis. Oke? Dan Your Dictionary dia katakan itu a form of romantic courtship. Jadi satu bentuk hubungan yang romantis. Jadi kalau kata pacaran, itu bukan pacaran kalau tidak ada romantika. Sense atau tidak? Saya mau tanya dulu. Masuk akal atau tidak? Ini terminologinya loh. Ini arti kata yang sebenarnya. Untuk kata dating, kata pacaran. Jadi kalau tidak ada romantis, oh itu bukan pacaran, itu temenan. Ya kan? Itu hanya sahabat. Dalam kamus Merriam-Webster,
saya ambil di dalam kamus Thesaurusnya. Kalau Thesaurus itu dia punya antonim, sinonim yang bahasanya mirip-mirip. Dia katakan di sana, itu excitingly or mysteriously unusual. Jadi ini sesuatu, jadi pacaran itu sesuatu yang memikat. Untuk kata pacaran, untuk kata romantis. Sesuatu yang exciting. Sangat menarik. Atau sesuatu yang misterius yang tidak seperti biasanya. Jadi kalau bicara romantis, ini satu hal yang misterius. Tetapi juga ini satu hal yang menarik. Having or marked by a tendency, perhatikan bahasanya, ditandai dengan kecenderungan to be guided more by ideals than by reality. Ini berbahaya ini. Memiliki kecenderungan untuk dituntun lebih kepada idealnya daripada realitasnya. Jadi dia masih lebih menggunakan idealistiknya. Makanya lihat orang yang kalau lagi jatuh cinta, yang lagi dikuasai dengan romantika, otak mereka cenderung salah. Kenapa saya bilang cenderung salah? Dia bisa tidak makan hanya dengan jatuh cinta. SMS melulu. Tanya pacarnya, sudah makan belum? Dia sendiri belum makan. Saudara lihat, mereka lebih apa ya? Realitas hidup mereka jadi ibaratnya sebenarnya mereka hidup dua alam. Hal alam nyata dan hal alam hayalan. Mereka hanya berpacaran tetapi berpikir sudah menikah. Sampai-sampai tidak heran orang muda masih pacaran sudah saling panggil mama papa. Hani-hanian. Yang itu hanya berlaku bagi orang yang sudah menikah, tetapi masih pacaran sudah panggil hani, mami, papi. Wow, kalau sudah sampai begitu, mark question, ada apa dengan pacaranmu? What's wrong? Apa yang salah dalam hubunganmu ini? Iya kan? Saudara, jadi orang muda, sahabat-sahabat orang muda, dari terminologinya aja, coba kita perhatikan, untuk kata pacaran yang tidak akan lepas dari kata romantis, bagi kita, coba kita lihat, ketika datang kepada terminologi pacaran dan romantis, apa ini masuk akal? Apa ini baik? Ini baru kata pacaran, baru kata romantisnya. Pacaran romantis tidak dapat dipisahkan. Begitu kita datang kepada romantis, perhatikan bahasanya. Makanya di dalam, coba perhatikan juga dalam Cambridge Dictionary. Saya senang, saya bukan garis bawahi, tapi saya bold bahasa katanya. Jadi sebenarnya dia bilang itu relating to love or a close loving relation. Jadi itu berhubungan dengan cinta atau cinta, a close loving relationship, atau hubungan yang sangat-sangat erat, hubungan cinta yang erat, itu romantik. Dan lihat dia ulang lagi, dia katakan exciting and mysterious and having a strong effect, memiliki efek yang kuat on your emotions. Memiliki efek yang kuat di dalam emosi. Makanya dampak orang kalau lagi kuliah, kalau dia sudah pacaran, untung-untung dia akan melewati kuliah itu. Yang ada tidak tamat sudah kawin. That's the having strong effect. Itu dampak. Makanya orang-orang muda, mengapa ada orang tua katakan, jangan dulu pacaran adik. Itu bukan orang tua tidak mau saudara itu tidak boleh bergaul. Tetapi dampak dari pacaran memiliki dampak yang sangat-sangat berbahaya. Ini baru kita belajar terminologinya. Tapi kita sudah bisa lihat kenyataannya, benar atau tidak?
Ini baru terminologi kata pacaran yang kita bahas. Sampai masuk kepada bahasa romantik. Karena pacaran dan romantis tidak dapat dipisahkan. Oke? Perhatikan apa yang Nyonya White jelaskan mengenai romantik ini. Apakah ini dibenarkan atau tidak? Dalam buku Adventist Home, halaman 52, paragraf keempat. Dia bilang, turn your mind away from romantic projects. Pikiranmu jauhi dari hal-hal romantis. You mingle with religion, a romantic. Lovesick sentimentalism. Jadi sakit cinta dia. Which does not elevate, but only lowers. Tidak pernah dia itu membangun, tetapi yang ada dia lebih menurun. Makanya itu yang saya katakan tadi. Orang kalau sudah pacaran, dan dia sudah terjun dalam sifat romantika, ketika dia di dalam dunia pendidikan, pikirannya akan menuju kepada pilihan, entah dia akan lanjut kuliah, atau dia akan lanjut pernikahan. Dia akan lanjut pendidikannya, atau dia lanjut. Dan pada umumnya, mereka akan lanjut ke pernikahan. Waktu mereka lamaran, mereka bilang begini, menikah dulu nanti kita lanjutkan kuliahnya. Begitu punya dedek, nanti kalau dedeknya besar, baru saya... Ini hal-hal yang akhirnya semua cita-cita orang tua hancur. Jadi sebenarnya bukan saya larang, saudara, orang-orang muda saya pacaran. Tetapi ketika datang kepada terminologi ini, di sini kita diajak untuk berpikir dua kali. Mana yang terbaik? Dia katakan begini, it is not yourself alone who is affected. Dampak dari romantis ini bukan hanya diri saudara yang didampaki. Others are injured by your example in influence. Orang lain itu juga dilukai oleh karena contoh-contoh dan pengaruh-pengaruh. Daydreaming and romantic castle building have unfitted you for usefulness. Jadi mimpi di siang bolong ini dan romantika ini membangun saudara untuk tidak dapat digunakan lagi. Maksudnya tidak adalah masa depan. You have lived in an imaginary world. Betul kan tadi bahasa dari terminologi kamus tadi dari Thesaurus. Mereka lebih ideal daripada reality. Dan benarnya yang White tulis, you have lived in an imaginary world. Engkau hidup dalam dunia imajinasi. Dulu saya belum menikah, saya berpikir, wow, nanti kalau saya menikah dengan istri saya akan begini, saya akan, tetapi begitu menikah, apa yang saya pernah mimpikan, tidak demikian. Hidup itu sama. Jadi kalau dari masih muda, kita sudah hidup tidak benar, sampai menikah, kita hidup tidak benar. Di masa muda latih hidupmu untuk kemuliaan. Supaya begitu mendapat pasangan hidup di masa kemudian, engkau akan sanggup menciptakan kemuliaan yang telah engkau bentuk dari masa muda. Makanya untuk kata ini, daydreaming imaginary world, coba perhatikan dia punya perbandingan. Sama kan dengan kamus tadi, tendency to be guided more by ideals than by reality. Masih lebih kepada idealnya daripada realitasnya. Mereka hidup dengan imaginary world. Dalam dunia yang penuh dengan imajinasi. Penuh dengan hayalan. Seolah-olah dengan cinta mereka pikir pasangan mereka akan mencintai sama dengan seperti itu. Tidak. Saya ketika dengan istri saya kita punya anak, ada pikiran yang baru yang kita pikirkan. Bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Akhirnya itu romantis itu hilang. Karena fokus pikiran kita bukan lagi kepada cinta istri, cinta suami, tapi cinta anak. Bagaimana kita akan bersatu
untuk membesarkan anak-anak ini. Ketika Tuhan karuniakan dalam hidup 4 orang anak kepada saya dengan istri bukan lagi berbicara romantis-romantisan. Bagaimana dapat uang untuk menyekolahkan mereka, beri mereka makan. What you ever think before. Apa yang kita pernah pikir sebelumnya tidak akan sama dengan dunia pernikahan. Sahabatku orang muda, jangan hidupmu tergantung dengan romantis-romantis. Hidup pacaran itu. Apa yang kita pikirkan hari ini tidak nyata dalam realitas hidup. Jangan bawa hidup itu dengan khayalan. Karena hidup kita sama dengan Step to Christ, Nyonya White tulis, perjanjian yang kita buat itu selalu seperti tali pasir. Saudara tahu tali pasir? Kalau tali terbuat dari pasir, apa itu bagus? Kuat tidak tali pasir? Tidak kuat. Demikian hal-hal itu. Bukan sedikit orang-orang yang menikah, janji di hadapan mezbah, didoakan lagi. Bukan hanya didoakan oleh pendeta biasa, pendeta yang diurapi, dan disertai dengan saksi-saksi. Umat, hanya sekian tahun sudah cerai. Tali pasir bukan? Makanya di dalam kehidupan berpacaran, kita harus tahu dan mengerti dengan jelas kehidupan masa muda kita. Ketika kita mencari pasangan hidup kita untuk masa depan. Ingat, wanita, pacar, cowok atau cewek, sahabat hubungan saudara adik-adik orang muda. Mereka itu bukan minyak kayu putih, dicoba-coba. Tidak. Bukan caplang mereka ini. Jangan coba-coba. Sekali berpikir, buat kepastian untuk masa depan. Apa definisi cinta itu? Perhatikan, saya ambil dari Kamus Bahasa Indonesia. Ada 3 kata kan? Kasih, cinta, dan sayang. Iya tidak? Coba perhatikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, karena ini saya ambil bahasa Indonesianya. Mungkin bahasa Inggrisnya hanya love. Tapi kalau bahasa Yunani ada 3 juga kan? Yang agape, phileo, ya kan? Nah, sekarang saya ambil bahasa Indonesianya. Kasih itu artinya perasaan saya. Cinta artinya suka sekali, sayang benar, berharap sekali. Wow. Saya waktu baca ini berharap sekali. Ini mark question bagi saya. Bukan sedikit orang muda tidak. Saya mau tanya dulu orang muda sini. Kalau sayang ini kasih sayang kepada. Jadi ini lebih kepada ekspresi. Nah, saya mau tanya orang muda. Yang cowok-cowok di sini. Boleh mulai dari Rian sini. Ada Rian. Kota wisata. Rian kalau tanya sudah pernah pacaran Rian atau belum? Belum. Belum. Jangan bohong ini. Belum, memang belum. Belum. Kalau seandainya, ini kita main seandai-andainya aja ya Rian ya. Tidak apa-apa ya. Kalau Rian mau pacaran, kalau mau nembak cewek nih. Rian mau bilang apa? Aku kasih kamu atau aku cinta kamu. Mana yang paling betul? Rian mau bilang. Mungkin mau tembak sama Sisilia, contoh aja ya. Rian mau bilang ke Sisilia, aku kasih kamu atau aku cinta kamu. Mana yang lebih tepat? Kayak lebih ke cinta sih, Om. Kalau bilang aku kasih kamu terlalu berpujangga ya Rian ya. Betul tidak? Betul. Kalau saya tanya sama Jerry dan Yobel, siapa ini Jerry Yobel? Orang muda juga? Saya minta maaf kalau ada orang tua ya. Karena tidak buka kamera, jadi saya mau tanya. Ini Jerry dan Yobel. Ada Jerry di sini? Pemuda itu Pak Pendeta. Oh, pemuda, oke. Nah, usah buka kamera Jerry dan Yobel. Saya hanya mau tanya. Kalau mau nembak cewek, paling senang bilang apa? Saya kasih kamu atau saya cinta kamu? Oh, masih malu-malu.
Mungkin yang terakhir. Dari Stephen saja, Stephen Siroy. Pak Pendeta, sudah di on mic dia. Oh, bagaimana? Udah on mic tadi Bang Yobel. Oke, silakan on mic, Jerry dan Yobel. Yang lebih cenderung kepada kata apa? Aku kasih kamu atau aku cinta kamu? Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Perhatikan saudara-saudaraku orang muda. Kalau kasih perasaan sayang, dan biasa itu datang dalam kondisi ketika orang itu kelihatan kasihan. Kalau saudara lihat pengamen di jalan minta uang karena lapar, saudara mau bilang apa? Aku kasih kamu atau aku cinta kamu? Coba Cecilia dan Nadia dulu. Kalau lihat pengemis di jalan lagi lapar, kita mau cenderung kalau mau bilang bahasa ini, aku kasih kamu atau aku cinta kamu. Mana yang benar? Kasih Aku lah, kasih. aku kasihan malah. Beda ya. Udah dapat ini cara pandang yang ingin saya buat di sini. Mengapa kalau kepada orang muda, kalau sesama kita, kalau dalam bahasa gaulnya kita nembak, kita pakai aku cinta kamu. Tapi kalau kepada orang yang kita lihat perlu hanya orang Nado bilang dapat sayang, kasihan, kita gunakan kata aku kasih kamu. Karena perhatikan, dari definisinya kita sudah lihat, ketika perkataan cinta itu muncul, itu didorong oleh satu hasrat dari dalam yang membuat engkau berharap sekali. Betul tidak? Berharap sekali. Sayang benar. Suka sekali. Aku cinta kamu. Karena dia berharap untuk pernyataan itu. Perhatikan kata tadi yang Nyonya White katakan, having a strong effect on your emotions. Dari pernyataan kamus tadi. Having a strong effect on your emotions. Jadi sebenarnya pernyataan cinta yang ada di orang muda lebih mengutamakan emosi daripada akal. Kita mau terima atau tolak, itu kenyataan. Kita lebih menggunakan emosional kita dibanding akal kita. Bukan sedikit orang-orang yang menikah masih muda, belum punya pekerjaan, belum punya pendapatan, masih bergantung dengan orang tua, tetapi sudah berani ambil keputusan untuk menghidupi orang lain. Tinggal bersama dan tambah satu anggota untuk dihidupi. Lihat ini. Lihat dampaknya. Yang akhirnya mereka ketika gagal, mereka mengeluh. Karena langkah awal ini sudah salah dari awal. Mereka tidak menggunakan realitas berpikir mereka. Yang mereka lebih gunakan kepada emosional. Karena dibutakan dengan cinta. Perhatikan kutipan ini dalam buku Ministry of Healing, halaman 358-359. Cinta sejati dan suci bukan suatu perasaan, melainkan suatu prinsip. Barang siapa yang digerakkan oleh cinta sejati tidak berlaku gegabah dan bertindak buta. Makanya bukan sedikit orang menggunakan kata bersajak, dia katakan, aku mencintaimu, Nadia. Aku akan mendaki gunung dan menyeberangi lautan demi cintaku kepadamu. Apa maksudnya itu? Apa maksud kata-kata itu? Perhatikan, ini bahasa gegabah ini. Artinya tidak ada orang yang dapat menghalangi cintanya. Dia bermain dengan emosi. Makanya orang muda berani dikurung, dia lagi kasmaran terus dikurung, pintu bisa hancur dia buat.
kalau dia lagi kasmaran. Kalau bukan pintu hancur, hidupnya yang dihancurkan. Orang-orang muda Advent mulai lari ke alkohol, lari ke narkoba. Kenapa? Putus cinta, stres dengan maitua. Perempuan juga demikian. Saya dikhianati. Masih pacaran. Jadi sahabat-sahabat orang muda, perhatikan apa yang terjadi di masa generasi yang Yesus sendiri katakan bahwa generasi ini menjelang kedatangan Tuhan, mereka akan makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Perhatikan bahasanya. Makan dan minum, hawa nafsu yang besar. Sebenarnya makan minum tidak salah. Iya kan? Salah nggak makan minum? Tidak salah. Tetapi ketika ungkapan Yesus mengenai makan dan minum, artinya kecenderungan mereka makan dan minum itu sebenarnya itu baik, tetapi mereka makan minum berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan kebutuhan. Dan akal mereka hilang. Makanya lihat orang kalau di gereja, kalau potluck, banyak orang hilang akal saya lihat di depan meja makan. Berdoa belum amin, semua makanan sudah ditusuk. Masuk ke piringnya, tidak dihabiskan. Ada akal atau tidak? Mungkin ada nenek-nenek mau ambil telur, telurnya tinggal 3. Karena nenek udah dasarnya karena udah tua jadi lambat dia tusuk. Dia tusuk dengan kecepatan tinggi karena laparnya. Tek 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 langsung 3 masuk karpu, masuk ke piringnya, dia makan 1, 2-nya dibuang. Nenek nggak dapat. Lihat itu. Bukan sedikit orang jadi cinta diri di depan meja makan. Makan minum baik, tetapi kalau disertai hawa nafsu, semuanya kacau. Demikian kawin itu menikah itu sehat, itu baik, itu lembaga yang Tuhan ciptakan. Tetapi kalau sudah kawin mawin, artinya orientasi otaknya itu hanya kawin melulu. Dia tidak pikir lagi dia itu sudah mapan, dia tidak pikir lagi dia itu bisa menghidupi orang lain, dia tidak berpikir lagi mengenai keadaannya, yang penting saya kawin. Itu kalau orang muda. Ada lebih buruk. Sudah punya istri, sudah punya suami, mau cari yang baru lagi. Saudara orang muda jangan sampai seperti itu. Pelajaran ini mengingatkan kita untuk belajar berpikir luas dan berpikir kritis untuk hidup. Karena kehidupan kita ini, kesempatan-kesempatan yang datang itu hanya sekali. Tidak ada 2 kali. Sekali saudara memilih pasangan hidup, itu seumur hidup. Mereka itu bukan caplang, dicoba-coba. Dalam buku 28 doktrin kita, Fundamental Beliefs, pasal 23. Cinta kasih yang timbal balik, penghormatan, penghargaan, dan tanggung jawab adalah hasil dari hubungan ini. Hubungan apa? Hubungan pernikahan, kalau dia masuk dalam pernikahan. Yang memantulkan kasih yang menguduskan, mengakrabkan, dan merupakan hubungan yang permanen antara Kristus dan jemaatnya. Jadi hubungan untuk pernikahan itu menggambarkan hubungan jemaat dengan Kristus. Kalau kita menikah gagal, kita sementara mencerminkan Yesus gagal. Makanya dari kehidupan kita masih muda, bentuklah hal-hal yang baik. Bukan hanya perasaan dan emosi yang dipantulkan, tetapi lebih kepada logika berpikir. Harus ada rasa hormat. Kalau perempuan dengan laki-laki, hormatilah laki-laki itu. Jangan biarkan dia berada denganmu di dalam kesendirian dan di tengah remang kegelapan. Hormatilah mereka. Demikian laki-laki. Hormati perempuan itu. Jangan kita menganggap mereka kaum lemah dan kita permainkan perasaan mereka. Saya datang jadi ini ada penghormatan satu dengan. Kalau ini dilatih dari masa hubungan
yang sehat. Saya tidak akan gunakan kata pacaran lagi. Karena kita sudah lihat dari terminologi pacaran itu sangat-sangat negatif. Dia diselingi dengan romantika yang akhirnya menciptakan sesuatu yang tidak baik. Lebih kepada idealis daripada rasionalis. Masih kepada hayalan imaginary daripada kenyataan. Jadi harus ada penghargaan, tanggung jawab. Kalau ada itu cewek, cowok mau ajak ucok-ucok, mau panggil si butet-butet, mau jalan ke mall, minta izinlah ke orang tua. Itu lebih sopan. Jadi kalau ada yang sudah mulai untuk berhubungan, hubungan sahabat untuk membentuk masa depan, izinkan orang tua tahu. Izinkan kalau boleh pun tua-tua jemaat dan pendeta tahu bahwa saudara jangan sembunyi-sembunyi, nanti kedapatan sudah MBA, married by accident. Amin. Saudara lihat itu dampak. Makanya orang muda, ingat, orang muda di akhir zaman, mereka sementara dituntun kepada hal ini. Ingat ciri-ciri akhir zaman manusia Yesus sebelum Yesus datang, manusia akan berada di dalam keadaan moral yang paling gelap. Dan untuk kita gereja Masih Advent hari ke-7, orang-orang muda yang saya cintai, kita harus lebih memantulkan citra kekristenan. Ini dampak orang yang lagi mabuk cinta. Saudara pernah lihat orang mabuk cinta? Seperti inilah kondisinya. Pena inspirasi dia tulis begini, dalam buku Membina Keluarga Bahagia jilid 1 halaman 46. Orang yang terikat di dalam rantai kegila-gilaan terlalu sering tuli kepada suara hati nurani dan pertimbangan yang sehat. Sering tuli. Walaupun sudah diamarkan, mereka tidak mau dengar. Kenapa? Karena mereka sementara jatuh cinta yang disebut dengan cinta buta. Mereka tuli dengan suara hati nurani. Baik penerangan maupun bujukan tidak dapat mengajak dia untuk melihat kebodohan sikapnya itu. Belajar dari Simpson. Dan belajar juga dari Herodes. Apa alasan Herodes memenggal kepala Yohanes? Tahu enggak ceritanya? Karena Yohanes menegur si Herodes ambil istri adiknya Herodias. Ketika mereka tergila-gila dengan cinta, kepala Yohanes jadi korban. Lihat dampak dari orang yang gila cinta. Makanya Nyonya White tulis, orang-orang ini mereka sementara dirantai dalam kegilaan cinta. Makanya mereka sering tuli, bukan kadang-kadang tuli, sering. Kalau sudah jatuh cinta, tidak ada orang yang dapat mereka dengar. Mau dapat nasihat dari malaikat pun mereka tolak. Makanya kadang-kadang saya berpikir untuk menegur orang yang sementara jatuh cinta. Lebih baik banyak berdoa. Apalagi jatuh cinta mereka, cinta yang disebut dengan kegila-gilaan ini, yang disebut dengan cinta buta. Banyak orang-orang muda tidak dapat dikalahkan dengan hal-hal mungkin kopi, teh, dan segala macam yang aturan-aturan gereja lakukan. Tetapi mereka dapat dikalahkan dengan cinta. Setan tahu bermain. Kalau kita kurang bijaksana di dalam mengetahui, pengetahuan demikian, kita akan jatuh dalam kebodohan. Kita akan jatuh dalam kebodohan. Begitu mudah dia akan perangkap kita. Ada yang sekian lama mengaku beragama, tapi yang sebenarnya dia hidup tanpa Allah. Tidak mempunyai angan-angan hati yang tulus. Mereka tidak ada guna, sia-sia adanya. Percakapan mereka hina derajat. Pergaulan erat dan pernikahan memenuhi benaknya, sehingga tidak ada pikiran lebih tinggi dan lebih mulia.
Masih muda sudah berpikir ingin menikah. Kawin. Otak mereka hanya di situ. Makanya banyak terjadi untuk generasi muda sekarang ini. Married by accident everywhere. Di mana-mana terjadi. Keguguran, menggugurkan anak, aborsi. Terjadi di mana-mana. Mengapa hal itu? Tetapi dalam hal yang sama mereka sebut mereka itu orang Kristen. Dalam hal yang sama mereka menyebut diri mereka orang Kristen. Pengikut Kristus yang sejati. Bukan hanya pengikut Kristus, penanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi setan kalahkan mereka dengan cinta buta. Sahabatku orang muda yang saya cintai. Sistem yang pernah terjadi bangsa Israel itu akan terulang kembali di masa kita. Malah sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu akan terjadi. Keadaan manusia menjelang kedatangan Tuhan Yesus sudah dituliskan apa yang akan mereka jadi, apa yang akan jadi dengan mereka. Mereka kawin mengawinkan. Dan perhatikan di dalam kitab 2 Timotius 3:1-5, saya ambil saja yang saya sudah tebalkan ini. Yang warna hijau. Orang-orang lebih cinta diri. Jadi jangan berharap kalau saudara orang muda ada cowok atau cewek mau nembak. Saya mau amarkan ini. Banyak berdoa di rumah. Puasa. Karena ingat sudah dicatat semua banyak orang itu cinta diri di akhir zaman. Jangan sampai dia nembak karena berdasarkan cinta dirinya. Ingat tadi itu dia punya definisi yang saya sudah berikan. Mereka lebih idealis daripada rasionalis. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsu mereka. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak peduli dengan agama, tidak tahu mengasihi, mau ungkapkan cinta. Mark question, ketika dia katakan, I love you, mark question itu. Sahabat-sahabat orang muda, baik laki-laki mau perempuan, kalau ada pun perempuan ungkapkan cinta kepadamu, mark question, balik ke kamar, berdoa dan puasa. Kalau memang Tuhan izinkan itu, why not? Kenapa tidak? Tetapi minta petunjuk Tuhan karena hidup di dalam masa rumah tangga bukan hidup yang asal-asalan. Itu bukan hidup dengan yang disebut Nyonya White katakan tadi, imaginary world atau dunia yang hanya dengan dipenuhi imajinasi. Tidak. Kondisi manusia di akhir zaman tidak tahu mengasihi. Tidak dapat mengekang diri. Makanya tadi dia katakan, mereka belum saatnya menikah, mereka paksa orang tua. Kami sudah mau menikah. Kami harus menikah. Harus. Walaupun diri mereka sendiri tidak mereka dapat hidupkan. Tidak dapat menghidupi diri sendiri. Tetapi mereka paksakan hal ini. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jadi mereka ini orang-orang Kristen. Satu jemaat ada duduk dan saya tidak tahu kalau ada di antara saudara pada sore hari ini. Saya tidak tahu. Saya tidak mau menghakimi. Tetapi semoga ketika kita belajar sore hari ini, kalau ada hati seperti ini, boleh bertobat. Amin. Kita bertobat. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku akan memberikan engkau jalan keluar. Aku akan melegakan engkau. Mari datang kepada aku. Dan ini ciri manusia di akhir zaman. Sudah dituliskan demikian. Bagaimana setan akan menawan kita? Ini sistem penawanan. Dia akan bangkitkan nafsu manusia. Nyonya White catat ini. Makanya buku ini, waktu Nyonya White catat ini, dia masih ada di Australia. Ketika dia dibuang di masa tua, dia mendapatkan ilham ini, dia catat dan dia katakan, pekerjaan setan selalu membangkitkan nafsu manusia. Kalau dia sudah ungkapkan membangkitkan nafsu manusia, saudara bisa lihat orang-orang muda. Makanya tidak sehat. Ada lebih bagus kalau kita secara pribadi hanya memiliki hubungan belajar. Bukan hubungan pacaran. Saya katakan hubungan belajar dalam terminologi saja. Mengapa? Karena kita belajar untuk
membangun masing-masing. Ada orang muda kalau dia pacaran, pacarnya bilang, kamu kalau dia lagi kuliah atau lagi sekolah, kamu jam berapa kuliahnya? Oh, saya jam 10 masuk kuliah. Aduh, bolos sekali dong. Saya ingin ketemu. Penting nih. Penting nih. Ayolah, kamu cinta aku kan? Kamu sayang aku kan? Datang dong. Penting nih. Akhirnya, saudara, kalau arahannya sudah mulai memangkas masa depanmu, dia memiliki roh yang salah. Tinggalkan dia segera. Masih banyak orang antri di belakang. Waktu saya masih pacaran dulu, saya tidak mau pacaran sekaligus 2. Ini sedikit, biar kita ada senyum sedikit. Saya lihat saudara punya wajah semua tegang melulu. Jadi tidak salahnya kalau saya cerita sedikit ya. Dulu saya pacaran. Kalau menghitung pacar saya, banyak. Tapi tidak sekali saya pacaran dengan banyak begitu. Belajar setia. 1 cukup. Tapi kalau dia tidak punya prinsip, tinggalkan. Ganti yang baru. Kalau dia tidak prinsip, dia juga mau menghalangi masa depan saya, tinggalkan. Ganti yang baru. Kan banyak yang antri di belakang. Jangan hanya berpikir hanya dia manusia di bumi. Jangan berpikir saudara jelek. Tidak. Karena mata manusia itu penuh dengan prejudis. Jadi prejudis ini, kalau dia lihat saudara biar cantik, kalau dia lihat jelek, ya jelek. Ngerti tidak? Jadi jangan selalu merasa, aduh, saya jelek, saya susah dapat pacar. Baca internet. Sejelek-jeleknya manusia, pacar istri mereka cantik-cantik loh. Banyak sekali terjadi begitu. Tetapi kan jelek dengan tidaknya tergantung dari prejudis kita. Ada orang melihat, bukan melihat dari tampang, tetapi melihat dari karakter. Ada. Bisa saja saudara berpikir, saya jelek, saya tidak bisa. Mungkin tidak ada orang yang mau nembak saya. Siapa bilang kalau Tuhan sudah utus? Orang Mesir aja digerakkan hati, dikasih emas sama orang Israel. Orang Israel diberikan emas. Karena Tuhan gerakan hatinya, kasih emas. Siapa yang mau tahan gerakan Tuhan? Kalau saudara digerakkan Tuhan untuk mencintai dia, tidak ada yang bisa mau blok. Saudara rasa jelek, tiba-tiba ada orang Israel datang dengan orang beragama, orang baik. Ya, ganteng kan orang Israel, orang Yahudi ganteng-ganteng. Mau nggak punya pacar orang Yahudi? Punya suami orang Yahudi? Punya istri orang Yahudi? Oh, dulu saya senang sekali. Jadi dengan kata lain, saya berbicara di sini. Kita membuka pikiran. Jangan bergantung hanya kepada satu fokus. Engkau orang pilihan. Tuhan menjadikan kita untuk kebahagiaan, bukan sakit hati. Semoga ini bisa mengobati orang-orang yang lagi putus cinta di bulan ini. Lanjut pembahasannya. Apabila seseorang dikelilingi dengan segala macam kesusahan, dibingungkan oleh suasana, ditindih oleh kemiskinan atau duka cita, setan selalu ada dekat untuk menggoda dan menyusahkan. Jadi dia bermain dengan perasaan. Sebagaimana kitab Wahyu, kalau saudara belajar kitab Wahyu pasal 13, kekuasaan binatang ini dia berbicara, dia bukan berkuasa dengan apa yang kita lihat, tetapi dia akan berkuasa dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Dia bermain dengan emosional. Banyak orang menginterpretasikan kitab Wahyu pasal 13 dengan sesuatu yang kelihatan. Ada barcode-nya di sana, ada apa lagi? Chip di sana, terlalu minim pemahaman itu. Pelajari baik-baik Wahyu pasal 13. Dalam nubuatan itu setan bermain, bukan demikian. Dia bermain satu kehendak yang lain. Karena dia akan tarik kehendak berpikir kita. Dia akan tarik kehendak berpikir kita. Makanya secara simbolik dia katakan itu 666, 660 dan 6 itu ada di dahi. Bukan dia pakai kayak matrix, cap di dahi. Tidak. Dia bermain sesuatu yang lain yang tidak kelihatan. Tetapi dia menarik daya, dia membawa kita kepada satu daya tarik yang lain. Ada satu manifestasi yang akan dia lakukan.
Saya tidak tahu bagaimana manifestasinya, tetapi pena inspirasi jelas, dia katakan dia akan bermain dengan sistem spiritisme. Ini satu kuasa yang tidak kelihatan. Tetapi ini akan menarik daya tarik kita. Dan ingat, salah satu romantika tadi, bahasa terminologinya, dia bermain di situ. Makanya bukan sedikit rumah tangga hancur. Karena setan akan hancurkan dua lembaga di Eden. Sabat dan rumah tangga. Ingat baik-baik ini. Dan dia bukan bermain hanya sekali. Dia sudah mengawali itu dari awal. Dia itu bapak psikologi. Dia sudah belajar segala kehinaan. Ribuan tahun. Makanya Nyonya White tulis di sini, segala duka cita, dia bermain dengan perasaan. Setan selalu dekat. Ia menyerang segi-segi tabiat kita yang lemah. Adik saya sepupu baru datang dari Manado, kita tadi ngobrol. Ada seorang wanita di sana, bagi saya dia cantik. Tetapi dia belum punya pacar. Waktu tanya, kenapa dia belum punya pacar? Banyak orang bilang dia itu katanya Ellen G. White. Mengapa Ellen G. White? Karena dia strict dalam hidup. Cara berpakaiannya pun diatur. Dia tidak mau pakai yang pendek. Saya berpikir, masa muda ini lebih baik dia disebut Ellen G. White. Walaupun mungkin di dalam bahasa kaula muda, ya, orang-orang muda yang gaul-gaul, ini orang-orang ketinggalan zaman. Kalau mereka sudah buat terminologi Ellen G. White, artinya orang ini kurang gaul. Betul tidak? Orang muda. Dia penuh dengan aturan. Tetapi bagi saya itu yang tepat. Karena ketika dia tiba di masa di mana dia akan menikah, laki-laki yang akan dia pilih, dan laki-laki yang akan memilih, dia adalah orang yang paling tepat. Yang akan menghargai dia, menghormati dia sebagaimana dirinya yang dia hormati dan dihargai. Amin. Kalau dari cara berpakaian kita sudah memantulkan ketidakhormatan, bagaimana kita mengharapkan orang lain menghargai kita dan menghormati kita? Betul tidak? Orang muda. Kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang bebas, bagaimana kita mengharapkan orang akan menghargai kita? Akhirnya orang akan memperlakukan kita dengan bebas. Ini mengenai kata di dalam nubuatan Wahyu pasal 13. But anyways, sebelum saya lanjut, waktu saya sampai jam berapa ini? Apa sudah selesai atau kita lanjut aja langsung tanya jawab? Waktunya sampai jam 5:08, Pak Pendeta. 5:08 itu sudah keseluruhan atau maksudnya sudah masuk tanya jawab atau hanya masa pembahasan? Q&A Pak Pendeta. Nanti sudah masuk question and answer. Belum ada. Nanti akan ada sesi lagi setelah itu. Oh, oke. Jadi saya selesaikan ini. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Baik. Mari sedikit saya singgung mengenai nubuatan ini, ya. Itu kata mark atau tanda yang ada dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 13. Dia katakan, and he caused all, dan dia mengakibatkan semua, both small and great, baik yang kecil maupun yang besar, yang kaya maupun miskin, yang merdeka ataupun hamba, menerima tanda di tangan kanan mereka, or in their foreheads, atau di kepala dahi mereka. Untuk kata mark ini, dalam bahasa Yunani dia gunakan kata charakma. Itu charakma itu, coba perhatikan, think carve, sculpture, atau graven work. Ini pekerjaan, lebih jelas dia gunakan idolatrous images. Jadi ini bukan satu tanda yang kelihatan. Ini berbentuk misterius yang datang dari dalam. Makanya setan cara kerjanya dia menggunakan daya tarik. Menarik kita, emosi kita ditarik dan ditawan. Contoh, kalau orang sudah ketagihan dengan film Korea, dia akan tertarik terus, Alkitab pun sudah dia nak mau baca. Betul tidak? Itu arti penawanan. Ditawan dia. Saudara lihat, jadi sistem
tanda yang dimaksudkan itu untuk menawanan hati nurani. Sebenarnya kata tanda di tangan dan di kepala, setan sementara mengutip apa yang ada di dalam Ulangan 6 ayat 59. Engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, harusnya itu menjadi lambang di dahimu. Akar dari bahasa ini, karena ada bahasa yang di atas, yang Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan kasih ini, kasih kita kepada Tuhan dengan seluruh elemen jiwa kita, elemen hidup kita, itu harus kita terima secara sadar dengan menggunakan istilah lambang di kepala dan di tangan. Bahasa yang sama yang setan ambil dari konsep Tuhan untuk umatnya. Jadi setan juga punya umatnya. Dia akan tarik mereka kepada cinta kepada dunia atau cinta kepada binatang ini, cinta kepada bumi. Dia tarik mereka dan ditawan di sana. Ketika manusia dengan kerelaan menyerahkan segala kemauan mereka untuk segala kehidupan kesenangan dunia, di sini mereka tertawan. Makanya Tuhan sudah awali dengan 10 hukum. Dia katakan jangan ada ilah lain. Saudara mencintai pasangan melebihi Tuhan, engkau mengilahi dia. Sejak kapan kita rindu Tuhan? Waktu tidur saya rindu, seperti pemazmur katakan. Aku merenungkan engkau di tempat tidurku. Dan kita mulai merenungkan Tuhan. Tetapi kalau lebih sering orang muda yang kita dapati lebih merenungkan pacarnya. Betul tidak? Pernahkah engkau merenungkan Yesus di tempat tidurmu? Ketika engkau berpacaran? Pernahkah kita jadikan Yesus sebagai pacar kita? Orang yang kita cintai melebihi segala sesuatu. Tetapi perhatikan apa yang dikerjakan binatang ini dalam Wahyu pasal 13. Dia akan menarik perhatian kita, beralih dari Tuhan kepada dunia. Beralih dari Tuhan kepada pacar. Saya bukan ajak saudara jangan berpacaran, tetapi harus kita imbangi, jangan sampai kita didorong kepada sistem nubuatan ini. Sekali lagi, pelajaran ini bukan membuat saudara jangan pacaran lagi. Tetapi membuka pikiran kita, jangan sampai kita didorong kepada hal-hal dari nubuatan Wahyu pasal 13 ini. Kita harus lebih cekat, makanya di dalam Wahyu 13 dia katakan yang dibutuhkan adalah apa? Hikmat. Orang berhikmat yang punya akal. Dan hikmat dalam kitab Amsal diawali dengan takut Tuhan. Ajari, hidupkan kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Dan perhatikan juga ketika dia katakan, here is wisdom. Disinilah hikmat itu. Let him that hath understanding count. Biarkan mereka yang mengerti menghitung. Ingat, mengapa teolog Advent tidak menyebutkan itu 666. Tetapi 660 dan 6. Angka 666 bukan angka 666, tapi bentuknya sefiso dalam bahasa Greka. Kata count itu dalam bahasa Greka disebut sefiso. Sefiso itu count with pebbles. Tahu enggak pebbles itu? Pebbles kayak kalau dadu ya. Ada angka 2, angka 3, angka 4, ya kan? Angka 56, angka 100, itu pebbles namanya. Dan dalam bentuk pebbles, untuk 666 ada 3 angka. Angka 600, angka 60, angka 6. Itu pebbles. Jadi kalau menghitung bukan 666. Menghitungnya 660 dan 6. Ketika kita tahu menghitung 660 dan 6, angka apa itu? Angka orang Babel. Makanya kita tahu berarti sistem yang akan dijalankan adalah sistem Babel. Kalau kita tahu sistem Babel yang dijalankan, kita kembali ke kitab Daniel. Bagaimana orang Babel menjalankan sistemnya? Mereka tawan hati nurani umat Tuhan.
Namanya mereka ganti, makanannya mereka ganti, semuanya mereka ganti. Hanya sampai ibadah mereka ganti. Jadi peristiwa yang terjadi di masa Babel menjadi gambaran peristiwa yang akan datang, di mana setiap hati nurani manusia akan ditawan kepada kehendak setan. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu, tetapi jalan keluarnya Tuhan berikan. Jalan keluarnya dalam Wahyu pasal 14. Nanti kita bahas khusus Wahyu pasal 14-13 ini. Tapi saya hanya mengantar pikiran orang-orang muda. Bahwa di akhir zaman dengan kata romantis dalam bentuk terminologinya tadi kita belajar, dalam bentuk datingnya kita belajar, kita sudah mengerti. Di mana sistem ini pun setan akan gunakan untuk menawan hati nurani yang mengalihkan engkau dari Yesus kepada pacarmu. Saya juga punya mantan pacar di sini. Ada di samping saya. Tetapi saya selalu melatih pikiran saya. Yesus lebih utama dari dia. Tapi kalau kita sudah mencintai Yesus, Yesus katakan, engkau juga akan mengasihi sesamamu. Saya jadi mengasihi dia. Dan cinta yang dibentuk bukan lagi cinta berdasarkan hawa nafsu, bukan lagi cinta yang didasarkan dengan idealis, tapi cinta yang didasarkan dengan keseimbangan antara perasaan dan rasional. Baik, saya lanjut saja supaya kita lebih banyak bahas tanya jawab. Pengaruh setan tetap bekerja keras atas manusia untuk mengharu-birukan perasaan. Jadi orang muda, sahabatku orang muda, sadar atau tidak sadar, ketika saudara berada di tempat yang kelihatan romantis, saya mau tanya dulu di sini. Tempat yang bagaimana yang kelihatan romantis? Boleh Joel? Yang dari kota wisata. Oh iya, Joel. Coba gambarkan tempat yang romantis itu bagaimana? Yang lebih enak kalau bersama pacar? biasanya sih tempat yang mewah gitu Pak Ben. Mewah. Terus Rame di mall atau gitu. hanya berdua? Sepi biasanya Pak. Oh, sepi. Oke, terima kasih Joel. Sekarang saya datang kepada cewek. Angie, dari kota wisata. Angie, boleh berikan gambaran dari pihak perempuan? Hal bagaimana yang disebut romantis? Bagaimana romantis itu? Suasananya bagaimana? Itu dapat disebut romantis. Kalau menurut Joel tadi, ya sedikit mewah, dan hanya berdua, kalau boleh sepi. Menurut Angie, bagaimana suasana romantis? Minta maaf Angie, nggak kedengaran. Nggak kedengaran ini. Mungkin speakernya mati ya. Saya yang tidak kedengaran atau semua? Mungkin memang belum kedengaran dari sini juga Pak Pendeta. Oh iya. Coba Angie. Oh, Angie pakai speaker ya di rumah ya? Oh iya, mati suaranya kalau pakai speaker mungkin. Ah, ini udah ada suara. Nah, bagaimana romantis itu, Angie? Tes. Iya, tes udah kedengaran. Menurut saya yang romantis itu yang punya privacy gitu. Kita punya privacy terus suasananya tenang. Oke, good. Thank you. Terima kasih. Jadi, lihat ini. Mana lebih mudah setan kuasai? Di tempat tenang atau tempat ramai? Untuk kata, setan bekerja keras atas manusia untuk mengharu-birukan perasaan. Saya mau tanya, kondisi ini lebih mudah
Ditaklukkan di tempat ramai atau di tempat tenang? Tempat tenang, Pak Pendeta. Jangan sampai kalian bilang, pendeta larang kita mau romantis-romantis. Tapi sebenarnya kalau memang romantis, jauhkan romantis itu. Jangan bentuk keromantisan itu di masa mudamu. Bisa dapat ya. Karena di sini kuasa setan. Makanya apalagi kalau perempuan-perempuan, saya datang dulu kepada kaum perempuan. Karena ini kaum perempuan ini dalam pengalaman saya lihat dari perikop saya ya. Saya tidak tahu dari perikop saudara-saudara. Tapi ini dari perikop saya dulu. Kebanyakan perempuan suka sekali curhat kepada laki-laki yang dia anggap bisa menjadi superhero. Dan ketika dia curhat di tempat yang sunyi, dan laki-laki ini langsung merasa superhero, angkat dada, dan mempergunakan kesempatan itu dalam hal yang salah. Mulai dia jatuh cinta dan mencium perempuan itu, sampai kesalahan terjadi. Saya belak-belakan bicara ini. Karena itu yang terjadi di kaum muda, di mana saja. Di dalam kondisi-kondisi tertentu, setan mempergunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan anak-anak Kristen. Makanya semua amaran dan nasihat ini dituliskan supaya kita pahami. Kalau pacaran yang sehat ada lebih baik, ajak pasanganmu ke tempat ramai. Jangan pernah di tempat yang tersembunyi. Jangan lagi berbicara romantis. Karena itu akan menjatuhkan engkau dengan mutlak. Romantis orang Kristen berbeda dengan romantis orang dunia. Romantis orang Kristen, dia itu berada di tengah keramaian. Romantis orang dunia, dia itu berada dalam kesunyian. Yesus menyendiri bukan beromantis dengan manusia. Dia menyendiri, dia beromantis dengan Bapanya. Jadi dengan kata lain, orang muda, kalau pacaran yang sehat itu, berhubungan yang sehat, diketahui oleh orang tua, tua-tua jemaat kalau boleh pun, jadi mereka lebih terbuka. Jangan tertutup. Itu yang sehat. Lihat, ini dari pandangan Kristen. Karena kita sudah tahu seluk-beluk pekerjaan setan ada di posisi mana dia. Ada di posisi mana. Bagaimana menguasai kuasa setan sementara menghidupkan hubungan yang sehat. Cinta sejati dan suci bukan suatu perasaan. Ingat baik-baik dia katakan tadi. Itu prinsip. Coba contoh 1 Korintus pasal 13. Coba berikan satu contoh dari 1 Korintus 13. Tolong baca orang muda. Satu contoh. Mau lihat itu prinsip atau perasaan? Satu contoh. Ciri kasih. 1 Korintus 13. Ciri kasih. Ada yang boleh kasih? Dari Yolanda. Yolanda Silalahi. Boleh kasih satu contoh? Kasih itu sabar. Sabar. Saya mau tanya semua. Sabar itu prinsip atau perasaan? Perhatikan bedanya. Kalau saudara sabar dengan perasaan, saudara bukan sabar namanya. Contoh. Ini sabar dengan menggunakan perasaan. Menunggu seseorang karena ada maunya. Perasaan yang dibermainkan. Dengan menunggu seseorang itu karena tabiatnya. Sudah karakternya. Beda enggak? Kelihatan enggak? Ada satu kali saya melihat seorang guru. Dia lihat sampah kertas ada di lantai. Lantai ini bersih sekali. Tidak ada kotoran. Waktu dia lihat ada kotoran di lantai,
dia ambil kotorannya, dia tengok kiri kanan, baru dia masukkan ke sampah. Saya mau tanya orang muda, mana yang prinsip, mana yang perasaan? Ketika dia ambil sampah kertas ini, dimasukkan ke tempat sampah, dia lihat kiri kanan, baru dia buang. Dan yang satu, dia ketika lihat sampah, dia ambil, langsung masukkan, dan dia jalan. Saya mau tanya, di antara dua karakter ini, mana yang prinsip? Dan mana yang perasaan? Yang pertama atau yang kedua? Yang prinsip yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Dari dua cerita yang saya bawakan ini. Ketika dia melihat kotoran di lantai, dia pungut kotorannya, dia lihat kiri kanan, itu contoh pertama, baru dia taruh tempat sampah. Yang kedua, dia lihat kotoran, ambil, buang tempat sampah, dan dia lanjutkan perjalanan. Saya mau tanya, di antara dua karakter ini, mana yang prinsip? Kedua, Pak Pendeta. Yang kedua. Kelihatan tidak? Demikian dalam kasih. Kasih itu prinsip. Kalau kita lakukan itu dengan perasaan, itu jadi orang munafik. Betul tidak? Makanya semua ungkapan kasih itu harus terjadi dalam karakter. Supaya itu jadi prinsip. Bukan dibuat-buat. Saudara makan tidak makan, putus cinta atau tidak, saudara tetap prinsip. Lihat itu. Makanya cinta sejati itu bukan suatu perasaan yang menggebu-gebu, yang suka mengeluarkan perasaan isi hatinya. Tidak. Perhatikan orang di akhir zaman. Mereka tidak mencintai kebenaran. Ini ciri orang yang ada di akhir zaman. Ini antara prinsip dan perasaan. They receive not the love of the truth. Kalau yang Yohanes 7:17, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Mengapa Yesus ungkapkan ini Yohanes 7:17? Karena dia tahu semua yang berbentuk kasih itu datang dari prinsip. Dia tidak mau dorong-dorong orang masuk gereja. Dia tidak mau dorong-dorong orang cinta saya. Tidak. Dia tinggal menunjukkan kasihnya, dan kita tergugah dengan kasih itu, dan kita mencintai dia. Demikian di dalam berhubungan kalau kita mencari pasangan hidup. Bentuk dirimu di dalam prinsip yang benar, engkau akan memperoleh pasangan yang benar. Kalau kita membentuk diri kita dari hari ini sudah salah, jangan kecewa kalau kita menemukan pasangan yang salah. Satu kali murid saya, waktu di Manado, SMA, dia tanya, "Sir, bagaimana mendapatkan seorang pasangan hidup yang sejati?" Saya bilang, mudah, kamu memperolehnya. Kalau kamu pecinta basket, kamu akan mendapatkan seorang pecinta basket. Kalau kamu pecinta diskotik, kamu juga akan memperoleh orang yang pecinta diskotik. Kalau kamu pecinta rohani, engkau akan menemukan orang yang rohani. Kalau engkau tahu di mana prinsip engkau berdiri, engkau tahu siapa yang akan datang kepadamu. Dalam buku Pendidikan Sejati, Nyonya White katakan, tunjukkan sahabatmu, aku mengenal siapa kamu. Mengapa? Karena orang pintar bukan melihat dengan perasaan, tapi mereka melihat dengan prinsip. Bentuk prinsip itu dari hari ini. Kalau memang prinsip, saya tidak mau ciuman selama pacaran. Ciuman itu hanya bagi orang yang sudah sah di dalam pernikahan, dan dia mendapatkan hadiah pertama dari saya. Ciuman saya. Bukan semua laki-laki, semua perempuan sudah dicium. Karena dunia sekarang, dunia romantika. Sebenarnya mereka sementara tenggelam dalam percabulan. Bukan tenggelam dalam cinta. Cinta yang sejati. Tanpa hidup Kristus dalam kita, kita tidak dapat menahan topan penggodaan. Keamanan kita yang abadi bergantung pada cara membangun dasar yang teguh.
bangunlah dasar pemikiran kepada Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Efesus 1 ayat 3. Kiranya orang-orang muda yang ada baik di kota wisata maupun di kota legenda, engkau boleh mendapatkan satu pemikiran yang baru, yang boleh membawa hatimu lebih dekat kepada Yesus, menciptakan satu generasi yang baru ke depan. Kegagalan-kegagalan yang dilakukan masa lalu, biarlah itu menjadi pengalaman, menjadi kegagalan masa lalu. Tetapi ubahlah hidup mulai dari hari ini. Bagi Kristus, bagi kekekalan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih atas paparan materi dan juga penjelasan